Mesti kelihatan gitu. Di admin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu Rekin Group. Perkenalkan saya Akbar yang akan menjadi moderator acara ini. Di workshop semi podcast ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan Rek Innovation 2025, yaitu Driving Innovation with Generative AI. Nah, di sini kita udah hadir bersama kita, narasumber utama kita pagi ini, yaitu Mas Niko Oktora, Scheduler Progress Control Engineer di Rekayasa Industri yang sudah expert dalam dunia AI. Jangan expert. Nah, beliau akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar topik Gen AI. Mungkin Mas Niko bisa dimulai. Oke, Ya, sebelum ini ya rekan sekalian ya agak beda ya. Ini kebetulan ini adalah webinar terakhir di Rek Innovation 2025. Ini konsepnya agak beda, jadi memang saya di sini sebenarnya cuma additional aja, karena memang nanti kan ada kompetisi terkait dengan prom. Jadi nanti materi yang dari Mas Niko mungkin akan ada tambahan dari kami sebagai panitia terkait dengan prom, sehingga menjadi pengetahuan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti kompetisi sosial media prom, gitu ya. Jadi Mas Tiko ini nanti lebih umum gitu ya, ada semua aspek yang diambil baik itu dari segi inovasi ya, innovation project gitu ya Mas ya. Kemudian mungkin nanti generative AI ini bisa digunakan juga untuk analisa dan lain-lain, dan juga mungkin bisa ke prompt-nya. Nah, mungkin nanti dari kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan prompt. Seperti itu. Lanjut kita balikan ke Mas Niko. Silakan Mas Niko. Terima kasih Mas Fandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini, dan semoga saudara-saudara kita, sahabat dan kerja yang sedang sakit atau ditimpa musibah segera diangkat sakit dan musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya melanjutkan sharing-sharing sebelumnya ya. Sebelumnya saya sudah sempat sharing terkait Google Apps Script dan juga AI ya, generative AI ya. Yang pertama itu introduction terhadap Google Apps Script, yang kedua itu workshop terkait cara kita menggunakan Gemini API di Google Sheet menggunakan Google Apps Script waktu itu. Jadi ini sekedar melanjutkan diskusi sebelumnya. Jadi terkait juga Rek Innovation ya. Jadi bagaimana kita melihat contoh-contoh yang mungkin yang sudah ataupun mungkin bisa diterapkan nanti ke depannya untuk penggunaan generative AI di lingkungan kerja kita ya. Nah, sebelumnya mungkin kita ini sebagai pengingat saja ya, Pak Ibu ya. Jadi generative AI itu ada di mana sih? Jadi secara garis besarnya itu di lingkaran yang kiri ini itu AI ada di posisi paling luar ya. Di dalamnya ada yang lebih kecil lagi, ada machine learning, dan di dalam machine learning itu adalah generative AI gitu. Nah, generative AI itu apa sih? Ya, aplikasi yang fokusnya itu untuk membuat sesuatu konten yang baru, baik itu berupa teks, gambar, suara, ataupun video ya, gitu ya. Terbaru itu video. Nah, kenapa kita menggunakan Gen AI ya? Itu kita bisa, ya sebenarnya kita dalam kehidupan kita sebenarnya nggak selalu semuanya menggunakan generative AI ya. Mungkin sesuatu yang sederhana yang bisa kita otomasi dengan script yang sederhana, mungkin itu sebenarnya sudah membantu kita juga. Ya, tapi kalau dengan adanya Gen AI sekarang ya kenapa kita tidak coba gunakan juga gitu ya sebagai tambahan lah ya, untuk
membantu aktivitas kita sehari-hari gitu. Nanti ada contohnya ya di sini kayaknya. Ya, insya Allah mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya. Dan, nah ini di sini kita mau membahas ada 4 nanti yang mau saya coba sampaikan. Screen-nya belum berubah. Di next Mas. Sudah di next ini. Oke. Di Ya agak delay ya, Mas. Jadi oke. ini ada 4 nanti, ada bot Telegram, ada AppSheet, ada MOM Online, sama Notebook LM. Mungkin yang sudah sering, ya mungkin juga mulai bosan teman-teman dengar tuh bot Telegram ya itu ya. Tapi disitulah yang banyak digunakannya, karena generatif AI juga sebenarnya dasarnya itu adalah chatbot gitu ya. Chatbot di aplikasi-aplikasi AI pun kita menggunakan para developer menggunakan chatbot, walaupun sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain juga gitu. Ya, kita mungkin masuk ke yang pertama dulu ya, bot Telegram. Nah, di sini sebenarnya saya lebih ingin menekankan terhadap metode grounding-nya ya, grounding datanya gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode untuk kita bisa grounding data menggunakan LLM, atau di sini kita menggunakan LLM itu adalah Gemini ya, Gemini dari Google. Salah satu metode grounding itu adalah Retrieval Augmented Generative atau RAG. Ini sebuah metode yang bisa digunakan. Untuk penjelasannya nanti ya di slide berikutnya, tapi intinya kita mencoba menggunakan RAG ini di bot Telegram ya. Ya, RAG ini. Sebelumnya metode yang digunakan di bot Telegram ini, kan bot Telegram ini berkembang terus ya. Jadi awalnya tadi cuman narik data dari sumber, kemudian kita menggunakan generative AI. Generative AI-nya itu masih bersifat global, source-nya itu masih pengetahuan yang dia miliki di LLM-nya sendiri. Nah, kemudian kita transisi lagi, caranya itu dengan embedded data ke prompt-nya. Nah, yang terakhir baru kita menggunakan RAG ini. Mas Eko, layarnya belum berubah. Oh iya, ini ada delay ya. Oke. Masih di tampilan folder. Sorry, ini ada delay ini mungkin karena pakai Google Slide ya. Karena ini dari web ya, jadi mungkin ada delay. RAG itu ya Mas yang Ya ini, dijelaskan barusan. jadi ini yang tadi kita jelaskan, RAG, Retrieval Augmented Generative. Untuk penjelasannya, nah di sini ini ada sedikit penjelasan terkait RAG ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan RAG itu, data-data yang biasanya atau respon yang dihasilkan dari sebuah generative AI itu atau model itu kadang dia berhalusinasi ya. Biasanya kalau dia tidak punya sumber datanya, jika dia tidak ingin menyampaikan bahwa dia tidak punya datanya, dia akan mengarang gitu. Menjawab dengan general mungkin. Ya, general, menjawab dengan general atau dia mengarang sendiri gitu. Yang kedua juga kalau kita pakai RAG ini atau RAG ya, kita sebutnya itu informasinya itu informasi lama biasanya ada. Biasanya kan LLM ini juga datanya itu update-nya itu misalkan untuk model ini status cut off terakhir itu bulan Desember 2024. Jadi datanya itu data lama gitu. Kemudian dia juga tidak bisa berpikir itu tuh apa sih yang dia sampaikan itu gitu. Kemudian datanya itu bukan data kita, bukan data pribadi kita. Nah, dengan RAG ini kita bisa membuat data yang diambil oleh si LLM ini adalah data yang berasal dari data kita sendiri, kita spesifikkan. Tetap dengan pengetahuan dasarnya di LLM itu sendiri, tapi kita tambahkan additional knowledge yang berasal dari punya kita, sehingga nanti ketika kita tanyakan tentang terkait hal itu, dia bisa mencari dari sumber yang kita berikan tadi. Ya itu intinya seperti itulah intinya. Nah, di sini ada skemanya sedikit, coba. Di Zoom. Nggak mau di Zoom. Tadi di rumah bisa di Zoom. Magnifier nggak bisa.
Ya, saya jelasin aja, ini nggak bisa di Zoom nih. Tadi di rumah bisa ya, sekarang nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini di sini ya, di nomor 1 ini kita ketika menginputkan prompt atau query-nya ke mesin kita ya, nanti query itu akan mencari apa yang kita tanyakan di sini, nomor 2 ini ya, ke atas, dan akan mencari query-nya itu ke dalam sumber data yang sudah kita siapkan tadi. Dari sumber data itu informasinya ditarik lagi ke mesin kita. Dari mesin kita itu nanti akan ditambahkan ke prompt-nya, ke prompt untuk dimasukkan ke dalam LLM-nya sendiri. Nah, dari LLM barulah nanti menjawab sumber data tadi dengan respon berupa teks atau gambar tadi gitu ya. Jadi jawabannya pasti sesuai apa yang kita harapkan ya, karena kita taruh kamusnya di situ. Iya, selama datanya itu ada di situ ya, selama apa yang kita cari kita siapkan di sumber datanya tadi gitu. Dan pengalaman ini juga, Mas, apa namanya, RAG ini juga berfungsi kalau semuanya memang dia nggak tahu, dia akan bilang gitu loh. Iya, Jadi dia nggak ngarang jadinya. untuk membatasi knowledge-nya juga ya Iya. di situ. Jadi Jadi dia nggak kemana-mana Ya, jawabnya. mungkin kalau konteksnya EPC kita spesifikin lagi ke konteksnya Rekin gitu ya. Iya, bisa. sebetulnya kalau memang ya ini ya, data kita kan juga sebetulnya big data kita kan juga ada PR sendiri gitu ya. Kalau semua data big data itu sudah terbentuk, RAG ini fungsinya mengambil referensi dari big data itu semuanya. Jadi tidak akan keluar dari konteks yang ada di Rekin. Ya, bisa jadi gitu sih. Nah, di sini saya mau liatin contoh ininya sedikit codingannya di Google Apps Script ya. Mungkin saya share dulu ya. Terkait bagaimana sih implementasinya ya. Ini sebenarnya RAG secara sederhana ya. Sebenarnya jika kita menggunakan platform-platform seperti Vertex AI-nya Google itu mungkin akan lebih kompleks ya RAG-nya. Nah, tapi di sini saya mencoba membuat yang lebih sederhana saja ya. Ini Mas Niko orang IT bukan? Bukan. Nah, kan. Tapi ini flow-nya aja. Saya nggak jelasin Oke. codingnya, tapi flow yang tadi itu, yang tadi skema itu saya jelasin flow-nya di sini. Paling nanti ini juga Mas, mungkin sedikit di-spill gimana Mas Niko belajar, mungkin itu juga perlu ya. Saya juga ngeliat ini baru tahu ini, sampai kayak gini saya juga nggak bisa baca juga ya. Oke, setelah ini. Oke, jadi ini di sini disinilah tempat kita menginput semua datanya. Di sini saya coba ambil beberapa sampel data aja ya, banyak. Jadi ini sebenarnya bisa kita input sebanyak-banyaknya. Dan ini sengaja saya bilang statis karena emang di sini informasinya statis. Sebenarnya bisa kita bikin dinamis juga nanti dengan cara connect ke API data kita gitu bisa dikonekin ke sini. Jadi ini contohnya ada keywordnya Gemini API, ada keywordnya Google Apps Script, RAG, model bahasa besar gitu ya. Nah, nanti ini knowledge-nya nanti ada prompt-prompt formulanya segala macam ya. Intinya di ujung sini nanti kita masukin prompt kita di sini di formulanya ini. Misalnya di sini saya bertanya apa itu Gemini API. Nah, dari sini ketika kita tanyakan enter gitu ya. Nanti datanya itu akan masuk ke main RAG sini. Dia akan masukkan full prompt-nya itu di sini, full prompt di sini. Nah, di sini konteks. Nah, konteks ini diambil dari cara tadi retrieval tadi. Jadi dia menarik dulu nih datanya, data yang ada di sumber data. Nah, ini get relevant. Jadi query yang kita masukkan tadi di looping nih. Ada nggak ketemu Gemini API di prompt kita? Kalau ada, disimpan. Simpan dulu. Oh, ini ada loh. Kemudian ada nggak di prompt kita itu RAG gitu? Ada nggak? Nanti di looping satu-satu. Nanti baru dikumpulinlah teks, diambil teksnya ini, teks yang dari keywordnya ini diambil, dikumpulin dalam bentuk apa sih, himpunan atau array ya, gitu ya. Nanti baru dari sini ya array. Nanti baru dari sini nanti dihantarkan lagi ke prompt-nya si LLM, dimasukkan lagi ke prompt LLM, barulah dari situ si LLM itu merespon. Jadi ini efektifnya adalah kalau yang tadinya sebelum kita menggunakan embedded ya, embedded data. Nah, itu ada keterbatasan kalau kita embedded data ke prompt semuanya, itu ada keterbatasan token. Keterbatasan token yang bisa diterima oleh si model generative AI ini. Walaupun di sini si Gemini ini punya input token yang besar ya, 1 juta token, nah, tapi tetap tidak efektif. Nah, di sini kalau menggunakan RAG ini kita hanya nantinya akan memasukkan data yang sesuai dengan prompt
yang dimasukkan oleh user. Jadi cukup memasukkan data yang ada. Kita tidak perlu memasukkan semua data, jadi hanya mengambil data tertentu sehingga lebih efektif dan lebih cepat kerjanya. Ya, ini secara garis besarnya seperti itu. Ini misalnya, ya ini misalnya seperti ini kita running gitu, apa itu Gemini API gitu. Kita coba running, mudah-mudahan lancar ya. Ada ini ya masih ada apa namanya? Ini Istilahnya kalau yang sekarang deep search, deep apa ting ya? Deep ting atau deep search ya yang keluar detailnya. deep search ya Deep search ya. Ini fitur deep search itu. Oh yang enggak. executive log. Ini Google Apps Script. Kita bukannya Google Apps Script. Iya, maksudnya keluar info ini berdasarkan. Oh enggak, ini kita ada ini Mas. Jadi executive log. ini ada console.log. Ini kalau kita running, jadi dia menampilkan apa sih hasil dari yang kita mau tampilkan itu. Jadi kita mau konsol apa sih hasil dari function main-rec dengan prompt-nya apa itu Gemini API gitu. Sebenarnya di atas juga ada sih, ada konsol, tapi kita lihat yang paling bawah aja. Potongan. Nah ini dijawab di sini apa itu Gemini API. Nah kalau misalnya kita menanyakan hal yang di luar itu ya, misalnya nanya nih siapa Niko gitu ya, Tora. Nah dia akan sampaikan tidak ada informasi spesifik. Ini ketutup ya, nggak bisa di bawah. Intinya di bawah itu dia tidak bisa menampilkan data siapa Niko Tora karena memang tidak ada di sumber datanya itu. Kalau enggak ini Mas Niko, coba ini kan sekarang kan siapa Niko Oktora berdasarkan ada RAG ya. Coba RAG-nya dihapus. RAG-nya dihapus. Jadi istilahnya ngasih tahu kalau jawaban ngacoknya. Kalau nggak pakai RAG, nggak ada. Ini nggak saya siapin. tapi itu sama aja kayak kita nanya di ChatGPT gitu ya. Google Gemini gitu ya. Google Gemini misalkan di sini ya. Kita siapa Niko Oktora gitu ya. Dengan pertanyaan yang sama. Kayaknya dia juga nggak tahu. Coba aja dulu. Ini di gemini.google.com ya. Iya. Biar ini terbayang itu bedanya RAG karena biasa. Oh benar. Tuh dia nggak tahu siapa itu. Karena memang ini mungkin settingannya dia memang kan tadi seperti saya bilang, antara dia nanti memberikan info bahwa dia memang tidak tahu tentang pertanyaan kita atau dia berhalusinasi gitu. Nah itu nanti tergantung settingan si developernya nih gimana. Kalau kita di API-nya itu di Gemini API itu kan ada settingan hasilnya settingan lupa namanya. Temperatur. Ada temperaturnya itu kita mau bikin berapa, semakin kecil temperaturnya itu halusinasinya akan semakin sedikit. Semakin besar temperaturnya daya hayalnya akan semakin luas gitu. Jadi balik lagi ke developernya itu. Sedikit ini ya Mas menambahkan kalau temperatur itu kan ini ya sebetulnya kalau kebutuhan untuk hal yang sifatnya imajinatif atau ide yang apa namanya yang ide yang liar gitu ya harus semakin besar betul. Digedein. Digedein jadi dia semakin ngaco lah gitu. Ya mungkin dari ngaco-ngaconya itu ada yang bisa di ini kan. Nah, ini berguna kalau misalnya kita nanyakan semacam ide. Kita mau kasih ide dong tentang ini ya, itu bisa temperaturnya dibesarkan. Spesifik harus dikecilin ya. Kalau kita pengen mengambil data yang benar-benar sudah kita siapkan, lebih baik dikecil. Gitu. Mungkin temperatur ini juga ini ya nggak semua nilainya dari 0 sampai 2 kalau nggak salah. Ya ini terkait regi ya, kita balik lagi ke presentasi tadi. Mungkin di spill kenapa Mas Niko bisa ini Mas coding gitu ya. Kenapa tertarik juga sih? Kenapa tertarik? Enggak ya, ini bukan orang IT. Ya jadi, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Jadi sebenarnya berawal dari Google Apps Script. Udah pernah cerita dulu sebenarnya. Ya, tapi apa ya nggak tahu. Saja. Jadi dulu tuh tempat ditawarin mau pindah ke Google Sheet atau enggak nih. Dulu tuh saya termasuk yang menggunakan Excel, memuja-muja Excel ya. Tahun berapa itu? Sebelum COVID. 2019 berarti. Ya. Dan mulai belajar itu di akhir-akhir COVID, belajar Google Sheet itu di akhir-akhir COVID mau selesai, tapi masih WFH waktu itu.
Tapi tertariknya kenapa pindah? Karena ada Google Apps Script-nya. Kenapa ada Google Apps Script itu? Karena itu tadi dia tuh kayak VBA-nya Excel, tapi Makro Excel lah ya. ya makro Excel atau VBA Excel itu, tapi dia letaknya di cloud satu, sehingga kita running-nya itu bisa 24 jam. Yang kedua, bahasa yang digunakannya itu lebih mudah daripada bahasanya VBA. VBA Bahasa itu lama. masih pakai bahasa Visual Basic ya, bahasa lama dan belajarnya agak sedikit lebih sulit. Nah, kalau ini bahasanya itu Google Apps Script ini, walaupun dia sebenarnya bahasa tersendiri ya, tapi dia dasarnya itu adalah JavaScript. JavaScript itu bahasa yang ya kalau untuk pemula tuh untuk fungsi-fungsi sederhana tuh masih mudah dipelajari lah. Belajar di mana, Mas? JavaScript. Belajarnya sih dari freecodecamp.org. Ada situsnya itu freecodecamp.org. Mungkin bisa googling lah ya. Ya nanti FreeCodeCamp itu terkenal lah, itu FreeCodeCamp itu di situ sebenarnya banyak tuh kalau mau belajar codingan banyak di sana, bahasa pemrograman banyak. Tapi kalau untuk belajar Google Apps Script-nya sendiri itu ada di YouTube, cuman saya lupa channelnya. Channelnya itu yang saya suka itu dia orang Amerika, tinggalnya di Chicago, tapi dia kalau ngomong tuh jelas suaranya. Kita orang yang non native tuh enak dengernya. Pronunciation-nya jelas, bahasa yang digunakan juga nggak berat ya. Dan cara dia menerangkan pun enak. Itu terbukti dari komen-komen orang-orang di bawahnya yang selalu bilang makasih kalau dia ini guru terbaik YouTube katanya untuk belajar Google Sheets sama Google Apps. Cuman saya lupa. Bukan India kan? Bukan. Kalau India agak memutihnya. Nah dari situ belajar sedikit-sedikit, dan memang nggak ada yang instan ya. Emang dulu tuh emang dari ya, dasar-dasar pelan-pelan ya. Ya walaupun sekarang juga nggak jago-jago amat JavaScript ya, masih sekedar function kan. JavaScript ada yang pakai kelas-kelas gitu, itu juga yang advance-nya ya kayak. Tapi emang inilah Mas untuk, ya. Berawal dari passion lah ya. Sama ini juga satu lagi, saya orangnya tuh mungkin bukan. Kalau dulu pernah tuh ngomong waktu di Piki, ada orang datang ke bot saya ngomong, kalian bikin otomatisasi ini buat apa sih gitu? Ya buat biar kerjanya lancar Pak. Ada, bilang aja kalian malas gitu. Saya pikir ada benernya juga. Jadi sebenarnya itu kan biar kita tuh nggak bikin pekerjaan berulang gitu ya. Capek kan kita ngerjain ini berulang tapi kita kerjaan manual. Nah, dengan Google Apps Script itu, dan kita belajar script yang dasar-dasar, semua pekerjaan berulang itu kita bisa otomatisasi gitu. Nah, itu enak banget. Jadi itu juga yang mendorong semangat belajar. Itu orang nyari shortcut ya. Tapi yang ini maksudnya kita kan juga bisa memanfaatkan waktu yang biasanya digunakan pekerjaan berulang ke yang lebih strategik gitulah ya. Biasanya sih kayak gitu alibinya. Ya. Tapi nanti ada contoh itu Mas, ada contoh Apps Script, mungkin kan teman-teman juga belum kebayang Apps Script itu seperti apa, atau ini ya Apps Script ya, bukan Apps Sheet ya. Google Apps Script ya. Itu yang kemarin yang kita sesi yang kedua kemarin kan kita juga sudah pakai Google Apps Script. Karena gini Mas, sekarang ini pesertanya itu juga unper juga. Kalau kemarin kan ini cuma di internal kan. Gitu. Mungkin kalau ada nanti mungkin materinya diselesaikan dulu. Ini tadi sebenarnya. Nah, kemudian ini kan masih di slide yang sama ya. Sebenarnya ada metode grounding yang kedua itu fine tuning namanya, fine tuning. Nah, sebenarnya apa sih beda RAG sama fine tuning ini, apa sih bedanya? Mungkin secara bahasa sederhananya ya, saya coba analogikan ya. Anggaplah kita punya ada dua orang. Satu itu koki yang dia itu bawa buku resep. Yang satu lagi koki yang sudah pengalaman. Jadi kita minta dua koki ini untuk bikin misalkan resepnya itu resep rendang misalnya ya, rendang. Yang satu dia ngeliat buku resep. Yang satu lagi dia udah berdasarkan pengalaman dia nih, udah terlatih nih dia bikin rendang ya. Nah itulah yang pakai buku resep ini adalah RAG, sedangkan yang punya pengalaman itu adalah fine tuning. Jadi kalau fine tuning ini dia lebih mendetail, ibaratnya disekolahkan dulu lah LLM-nya itu disekolahkan. Biasanya itu perbedaan signifikannya itu kalau RAG itu datanya itu lebih up to date. Karena kalau buku resep pasti resep yang terbaru kan ya, dia ambil buku resep yang terbaru gitu. Sedangkan kalau yang fine tuning itu lebih ke yang sifatnya mungkin yang sudah di-develop sebelumnya digunakan lagi gitu.
Jadi lebih spesifik, biasanya fine tuning ini digunakan untuk misalkan kalau kita mau mengenerate report yang lebih spesifik ya, spesifik untuk perusahaan kita gitu ya, atau mendevelop apa istilahnya WI atau prosedur gitu ya, yang benar-benar template itu sudah baku, itu di fine tuning gitu. Sedangkan RG ini untuk mengambil data-data yang sifatnya up to date gitu. Jadi RG membaca, sedangkan fine tuning itu sudah disekolahkan nih, ini udah dilatih lagi gitu. Cuman untuk detail fine tuning ini gimana, dulu saya sempat coba di AI Studio di google.com ya, ada menu fine tuning di situ. Cuman sekarang udah nggak ada tuh, udah nggak tersedia sekarang menunya. Itu sempat nyoba. Kalau dari pengalaman saya menggunakan itu, dia hanya sekedar di generative AI itu untuk pertanyaan apa gitu ya, kita sudah setting jawabannya ini. Jadi misalnya kalau kita ditanya tentang A, jawabannya ini gitu. Tanya tentang B, jawabannya ini. Jadi sudah di setting-setting pertanyaannya, jawabannya apa. Berarti. Ya ini kan karena dia waktu itu masih berupa chatbot ya. Fine tuning itu masih digunakan, itu masih di AI Studio, itu belum bisa kita bawa keluar. Jadi masih berupa chatbot. Jadi ketika kita tanyakan hal itu, dia jawabannya benar-benar saklek pada hal itu. Itu perbedaan. Mungkin mudah-mudahan bisa tergambarkan ya sama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan secara bahasa sederhana. Itu ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua ya, itu AppSheet ya. Mungkin ada yang sudah tahu AppSheet, ada juga yang belum ya. Untuk yang belum tahu, AppSheet ini masih platformnya Google juga, di mana kita bisa membuat sebuah aplikasi tanpa coding atau dengan low coding. Tapi membuat interface-nya atau antarmukanya mungkin bisa dengan tanpa coding ya. Sedangkan untuk belakangnya ya, untuk back-end-nya itu bisa kita gunakan low code juga gitu. Nah, di sini sebenarnya ini contohnya nanti itu sebenarnya belum benar-benar teraplikasi ya. Cuman saya coba-coba cari-cari di luar ya, bagaimana sih kita mengkonekkan AppSheet dengan Gemini gitu ya. Menggunakan Google Apps Script juga. Nah, contohnya itu mungkin saya langsung ke videonya aja ya. Jadi saya nggak akan bahas AppSheet lebih dalam itu apa, tapi ini contoh penggunaannya saja. Saya ada videonya ini. Sebentar. Mungkin aku juga ini Mas, apa namanya, agak rancu AppSheet sama AppScript itu. Oh iya, namanya mirip ya? Iya, dulu saya cuma terkecoh soalnya. Oh iya. Kalau AppScript sesuai namanya ya, AppScript ya, script ya, berarti tempat kita nulis script atau function-function itu ya, atau coding-codingan AppScript. Sedangkan kalau AppSheet, saya juga nggak tahu kenapa dia pakai sheet ya gitu di belakangnya ya. Mungkin karena awalnya dulu mungkin sumber datanya itu bisa dari Google Sheet langsung gitu. Jadi dari Google Sheet langsung terintegrasi ke aplikasi. Walaupun sebenarnya kita juga bisa ngambil sumber data dari database luar gitu ya. Bisa ada beberapa sumber lah yang bisa kita tampilan. Ya. Itu di Mas, di stop share dulu, stop share. Ya. Oke. Nah, di sini ini tampilan ini karena backgroundnya hitam juga ya. Ini tampilan HP ya. Ini ada aplikasi AppSheet di sini. Nah, jadi aplikasinya itu bisa kita taruh di main home, main home ya istilahnya ya, HP kita ya. Di HP lah ya, HP ya, di Android atau ya, Android atau iOS. Di iOS. Oke. Jadi di sini kita mencoba memfoto satu objek atau suatu kondisi ya. Idenya itu adalah ini sebenarnya lebih ke teman-teman IFS sih. Jadi ada nggak kondisi-kondisi meja yang berantakan gitu ya. Kita foto di sini, nanti kita setting prompt-nya. Jadi dari prompt itu dia bisa membuatkan sebuah report sederhana gitu ya tentang kondisinya dan mungkin apa saran yang harus dilakukan terkait kondisi itu gitu. Dan ini bisa di-emailkan juga secara otomatis. Nah, ini mungkin ya ini kan kita Rek Innovation ya, mungkin inovasinya tidak hanya terkait EPC, tapi juga mungkin lingkungan kerja kita. Betul. Di sini saya ngambil contohnya yang sederhana itu ya, mungkin untuk teman-teman IFS nantinya kalau mau mencoba menggunakan. Jadi kalau ada nemu di satu tempat ada yang berantakan, ingin bikin report ke atasan gitu ya, kita tinggal foto, nanti tinggal save, kirim, nanti ada email yang terintegrasi ke sumber
kita mau kirim email ke siapa itu reportnya terintegrasi. Nah di sini kita kan promnya di sini masih saya tuliskan ya, tapi ini nanti bisa kita setting juga promnya sudah kita tentukan sehingga nanti langsung keluar respon, langsung keluar responnya saja. Ini kita masih nunggu respon dari si admin. Nah di sini baru dia muncul responnya. Dan ini semua yang kita foto ini tersimpan di Google Drive kita, tersimpan listnya ada di Google Sheet kita. Di Google Sheet ya, maksudnya ini nanti visualnya tampilan ini adalah hasil di Google Sheet yang ditampilkan ke App Sheet gitu ya Mas ya? Oh bukan, jadi dari App Sheet-nya dulu. Jadi dia benar di App Sheet-nya gitu. Melalui Google Apps Script ya, nanti baru disimpan di Google Sheet. Oh gitu. Oke. Jadi benar-benar dari generate-nya dia langsung di aplikasi gitu ya? Langsung di aplikasi. Gitu. Nanti baru disimpan di Google Sheet. Oke. Mana Mas tadi hasilnya Mas? Ini hasilnya, ini tulisannya. Ada emailnya cuman nggak saya tampilkan karena masih berantakan, harus disetting lagi. Jadi emailnya itu nanti juga bisa kita setting template-nya seperti apa. Kemarin saya langsung coba klik aja, jadi masih agak berantakan, tapi bisa disetting gitu. Nah mungkin untuk pembahasan website ini mungkin akan ada apa? Mending ada sesi khusus lah ya, ada sesi khusus. Cuma maksudnya bukan saya juga ya. Saya juga masih belajar, soalnya masih belajar. Saya tutorial juga sudah banyak di YouTube ya. Kalau mau teman-teman mau belajar silakan. Memang untuk yang versi free itu ada keterbatasan kita untuk sharing ke 10 user maksimal. Sedangkan untuk versi berbayar itu kita bisa share ke orang yang punya license-nya juga. Jadi nggak bisa ke asal umum ya. Juga gitu. Jadi masing-masing harus punya license-nya. Ya, mungkin bahasa sederhananya App Sheet ini kita bikin aplikasi di Android gitu ya. Aplikasi di Android atau di iOS ya gitu ya. Ada di iOS ya. Tanpa coding. Mungkin bisa dicoba-coba. Di situ juga ada, kalau kita mau mulainya di halaman webnya itu ada template-nya juga. Kalau mau pakai template juga silakan. Jenisnya banyak banget sih. Dan App Sheet itu masih berkembang terus ya sampai hari ini. Sebenarnya apa yang saya buat ini yang kita menggunakan Google Apps Script di tampilannya ini, mungkin saya. Kalau fitur Gemini-nya ini Mas masih free? Ini pakai Gemini API yang free. Mungkin bisa kena limit nanti. Kenapa? Kalau sering-sering foto, nanti ada limitnya berarti kalau masih pakai yang free. Enggak ada limit. Kalau yang free itu kan limitnya itu cuma sebatas jumlah tokennya sama request per day-nya. Request per day-nya ada limitnya. Memang ya, tapi untuk penggunaan personal itu cukup lah. Untuk penggunaan personal ya. Dan kalau mau diperbanyak pun, mau penggunaan masif ya, kita bisa akalin nanti App Sheet-nya di duplicate. Nanti token token baru ya? API key-nya si Gemini-nya ambil baru gitu. Kalau mau diakalin lah ya. Kalau kita masih masih pakai yang maksudnya buat inilah ya, buat trial dulu gitu ya. Cuman ya itu tadi, mungkin ini balik lagi ke perusahaannya ya. Kalau memang mau serius ya, kita kalau mau pakai Gemini API ya harus ada budgetnya gitu. Kita nggak bisa lagi pakai yang free free seperti ini gitu. Ini sebenarnya App Sheet ini juga sasaran kita kan ke ini ya, ke karyawan. Kalau ke perusahaan ntar pitching-nya beda Mas. Ini halaman mukanya Sheet ya. Sebenarnya juga discrepancy item register juga sudah kita bikin di App Sheet ya. Tapi dengan keterbatasan 10 user? Penggunanya untuk top manajemen aja. Oke. Ini yang tadi tampilannya ini. Jadi ada di sini nih menunya buat. Misalnya kita kalau Gemini API-nya ada di sini. Jadi nanti kita ambil abstract-nya apa di sini. Ini tampilan, mungkin saya nggak akan terlalu detail ya. Nah maksud saya tadi ini kan aplikasinya berkembang terus ya. Nah sebenarnya apa yang saya buat di sini nanti sebenarnya akan ada fiturnya. Ada fiturnya sendiri oleh si App Sheet-nya di sini di menu intelligent ini. Nah mirip-mirip seperti ini, ada OCR model atau apapun yang bisa membaca gambar secara langsung. Jadi kita nggak perlu pakai low code tadi lagi. Cuman balik lagi ini masih tersedia untuk yang enterprise, untuk enterprise App Sheet-nya.
Mungkin nanti lambat laun mungkin bisa yang free nyoba, mungkin kita juga nggak tahu ya. Tapi Mungkin kalau semakin mau berkembang inilah ya. ya, tapi kalau mau nyoba yang pakai low code tadi bisa juga dengan menu free. Oke, itu untuk yang ini ya. Kita balik lagi ke presentasi. Nah, untuk MOM online ini sebelumnya juga di pertemuan sebelumnya saya juga sudah sempat sampaikan yang MOM online di sini kita sudah terapkan di RDMP dan di PRM. Pionir juga. Pionir juga ya, pionir sih ya, di MOM online. Kemarin Mas Fandi juga mau pakai, belum jadi-jadi nih. Tapi kalau udah keburu pindah. Masih ada Mbak Inggit sama Pak Salam. Oh, masih. Nah, sebenarnya otomatisasi itu sudah ada di menggunakan Google Apps Script ya. Kita tadinya belum menggunakan generative AI. Nah, idenya adalah di sini adalah untuk memudahkan mungkin top manajemen untuk membaca rangkuman MOM penting ya. Jadi idenya nanti ketika kita submit MOM-nya ini nanti melalui email, nanti di badan emailnya itu akan muncul summary dari si MOM ini gitu, si MOM-nya ini. Nah, ini juga caranya sama tadi dengan yang tadi yang coding yang ada di di Google Apps yang tadi saya perlihatkan. Cuman bedanya ini kita embedded dulu, datanya kita masukkan ke prompt yang langsung, jadi kita nggak pakai RAG lagi. Kita benar-benar embedded karena kan MOM nggak terlalu banyak ya datanya, jadi kita masukkan datanya satu MOM itu ke dalam LLM-nya, ke dalam prompt-nya, baru nanti kita minta dia summarize rangkumkan untuk MOM online ini. Sehingga nanti tujuannya biar nanti bacanya langsung pada poin-poinnya saja. Mau lihatin contohnya, masih ada waktu kan ya? Masih. Saya lupa buka sumbernya bentar. Sumbernya kemarin. Nah, cuma untuk DRDMP yang generatif AI ini belum saya terapkan. Kenapa? Karena di MOM kita itu, di MOM internal kita tuh ada data keuangan. Ya, karena kita masih pakai Gemini API-nya yang free, saya belum berani untuk bikin itu. Ini MOM online ini Mas, apa namanya? Apakah dari voice to text modelnya seperti itu juga atau dia sekedar merisam resume aja atau summary aja? Untuk saat ini masih summary dari minutes-nya. Minutes-nya kita sudah ketikkan ketika meeting ya, nanti dia akan summary-kan di situ. Kirain orang ngomong udah langsung jadi itu, Mas. Mungkin nanti nggak menutup kemungkinan juga nanti bisa ke situ. Karena kan teknologi yang model Gemini sekarang itu kan yang sebelumnya itu dia baru yang API-nya ya. Dia tadinya baru bisa teks saja, generate text. Nah, yang terbaru sekarang yang 2.5 ini mungkin sudah bisa generate dari output inputnya itu sudah bisa dari audio to text atau audio to audio atau audio to image. Jadi tergantung yang mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi. Ya, namanya teknologi ya berkembang terus. Ya, tidak menutup kemungkinan. Cuman tetap nanti pasti ada campur tangan manusia juga ya kan. Dia kan hanya dengerin terus di summary-in sama dia gitu. Jadi tadi saya mau share ya. Online. Soalnya kalau semuanya mau online-nya itu orang ngomong langsung jadi MOM, wah itu kayaknya banyak yang tertarik gitu. Itu tadi bisa jadi bisa itu. Mungkin Bapak Ibu-ibu yang nonton sini mungkin sebagian sudah ada ide ke situ mungkin. Mungkin ada yang developer juga yang sudah mau mengarah ke situ juga. Harus ditambahin auto correction tapi takutnya ada typo ini. Suruh dia yang benerin juga. Iya, tambahin auto prompt-nya lagi. Jadi kita di sini kita ambil datanya dulu ya. Di sini datanya dari mana? Di sini mau kita. Nah, ini Apps Script ini ya Mas ya. Ya, ini Apps Script, Google Apps Script. Kita ambil range datanya dulu. Nanti baru dari range data ini nanti kita masukkan di sini ya, datanya di sini. Jadi data itu
Kalau yang saya baca-baca sedikit ya Mas Fandi ya. Ini nanti Mas Fandi yang jelasin untuk prompt itu. Mas Akbar juga. Mas Akbar juga ya. Untuk prompt itu kalau kita mau embedded data, sebaiknya data itu ditaruh di atas, di paling awal ya. Nanti baru dari data itu di paling atas, baru nanti prompt lengkapnya di bawahnya. Nanti saya dikoreksi ya Mas. Ini saya waktu itu pernah dengar juga dari web workshopnya di Data Heroes ya. Nanti jelasin juga kayak gitu. Nah, jadi ini keterangan di atas. datanya di atas, nanti baru detailnya mau kita seperti di bawah. Nah, baru nanti outputnya kita ini. Nah, ini kalau kita running ini agak lama ya, karena umumnya agak panjang. Mudah-mudahan bisa ya. Mas Niko develop sendiri nggak ya? Apanya? Ya itu apa namanya, scriptnya. Oh ya, ini juga promnya saya minta Gemini buat bikinin promnya. Jadi itu tadi. Jadi apa-apa sekarang kalau kita bisa manfaatkanlah. Jadi kalau kita bingung nih bikin prompt untuk summarize MOM, ya udah minta si Gemini-nya, tolong dong bikinin prompt, saya mau summary-in meeting bla 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 itu kan. Nanti bikinin prompt-nya, kita tinggal copy lagi, masukin ke sini. Ini agak lama ya. Tapi intinya nanti dia akan summarize. Nah, summarize ini kita pengen taruh nanti di badan emailnya. Sudah. Nah, ini sudah masuk. Ini di copy berarti? Hasilnya di copy? Oh enggak, nanti otomatis nanti muncul di badan emailnya. Jadi semuanya tinggal satu kali klik, mom PDF-nya terkirim, itunya apa, attachment terkirim di email, sama ada bodinya ini. Oke, berarti ini langsung otomatis ngirim email ini berarti? Iya. Oh, ini demo emang sekalian ngirim email? Oh enggak. Oh, enggak. Karena kan tadi saya nggak manfaatkan di RDMP karena ada data keuangan. Oh, berarti ini nggak sampai dikirim emailnya ya? Enggak. Untuk yang prompt ini. Maksudnya kalau sekalian ngirim email bisa ditunjukin dong emailnya kayak gimana hasilnya gitu. Mungkin saya tunjukin yang email RDMP. Oke. Tapi ini belum ada di bodinya, belum ada ininya, nanti sebagai gambaran aja. Iya. Nah, ini hasilnya ya Mas ya. Ini kalau kita murni pakai Google Apps Script, murni pakai Google Apps Script, ini mau itu ada PDF-nya, dengan sekali klik ini PDF-nya langsung jadi. Nah, ini badan body email. Nah, rencananya itu sebenarnya di body emailnya ini mau kita bikin summary-nya. Ada summary-nya dari yang tadi ya, dari Gemini ya. Ya, yang tadi itu. Cuman saya nggak terapkan di sini karena itu tadi ada nilai finance yang nanti kebaca ini ya, jadi data trendnya sih. Jadi kalau kita Bapak Ibu ini ya, ingat lagi aja, kalau kita pakai yang free ini, data yang kita masukkan ke Gemini itu dipakai buat trainingnya si AI ini. Jadi di HP misalnya punya aplikasi Gemini atau aplikasi AI yang lainnya juga harap berhati-hati juga terkait confidential data kita pribadi kita sendiri ya. Nah, yang free itu masih dipakai untuk training. Sedangkan kalau kita sudah pakai yang berbayar itu sudah tidak. Itu ya. Idenya ke situ. Kita balik lagi ya. Jadi itu tampilan ini ya Mas ya. Soalnya kalau udah apa namanya, passionnya programmer ini tampilan-tampilan jadi hitam-hitam. Oh, yang tampilan aplikasinya jadi hitam-hitam semua. Kenapa pilih hitam tuh biar mata nggak capek-capek. Oh, gitu. Saya nggak tahu yang lainnya, tapi kalau saya tuh kalau terang-terang tuh mata cepat capek, cepat pedih. Jadi kalau gelap-gelap itu lebih enak. Dan biasanya suka ini Mas malam ngerjainnya. Kalau malam kan lampu udah pada mati kan. Walaupun ini nggak untuk ditiru ya, karena untuk kerja malam-malam itu dengan lampu redup itu sebenarnya nggak baik buat kesehatan mata. Saya sekali nggak apa-apa. Itu pakai yang backgroundnya gelap-gelap, terang wah. Itu tadi mau mulai, nah ini yang terakhir ya, notebook LM. Nah, ini apa sih notebook LM ini ya? Ini lagi-lagi nih platform dari Google juga. Google nih baik banget ya, dia ngasih yang free ke kita yang untuk kita coba-coba ya. Jadi itu semacam platform dari Google yang
dia juga menggunakan generative AI. Jadi cuma bedanya apa sih sama Gemini aplikasi biasa gitu ya. Bedanya adalah dia cuma menjawab pertanyaan atau mensummarikan sesuatu itu berdasarkan sumber yang kita upload ke dia, kita berikan ke dia. Ini berguna sekali untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari sesuatu ya, sesuatu hal yang baru. Misalkan ada video YouTube durasinya mungkin panjang ya, 40 menit atau 1 jam tentang pembelajaran sesuatu lah. Nah, kita bisa kopikan linknya ke sini, nanti dia akan summary-kan isi dari video tersebut. Kenapa dia bisa? Karena YouTube itu punya Google juga. Jadi semua algoritma di YouTube itu Google punya, jadi dia mudah untuk mensummary-kan video YouTube itu. Sorry Mas, di Gemini bukannya udah bisa juga ya? Bisa, tapi dia masih bisa berhalusinasi juga. Oh, Kalau gitu. ini dia benar-benar dari sumber yang ada. Ini kalau di Gemini kayaknya ada deep research juga. Nah, itu juga bisa ya. Bedanya di sini tuh Gemini Udah itu cuma spesifik. bisa satu ya, kalau nggak salah. Ini mana? Deep research. Satu Topik. file yang kita upload itu baru dia bisa ini. Kalau ini tuh dia bisa sampai 50 file. Oh, Kita masukin ke sini. Jadi okay. 50 dokumen itu yang free. Iya. Kalau yang berbayar itu bisa 300. Jadi masukin semua, kita mau summary-in, kita mau tanya, mungkin kalau penggunanya untuk perusahaan ya, mungkin kita mau masukin kontrak di situ atau apa, terus Berarti kita mau tahu ada nggak pasal yang mengandung yang merugikan kontraktor misalnya, itu bisa dicari sama dia nanti. Jadi untuk searching cepat lah. Nah, ini bisa juga, contohnya ini bisa juga kita gunakan, ini ya contohnya, saya coba share contohnya yang bisa kita gunakan itu untuk teman-teman di ACM nih. Kalau misalkan ngerekrut orang itu ada CV-nya ya. Nah, itu bisa kita input ke sini CV-nya. CV-nya apa, nanti kita bisa bandingkan orang-orang ini. Jadi bisa naruh 10 mana kandidat terbaik gitu. Ya, gitu. Bisa dia summary-kan nanti. CV. Tapi tetap nanti decision-nya di ACM. Ini cuma alat bantu aja. Ini saya coba ini share. Decision di HCM dan Ordal. Ups, yang ngomong ya. Iya. Bentar. Saya stop share. Nah, jadi notebook LM ini bisa kita akses melalui notebooklm.google.com. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Google itu insya Allah sudah bisa diakses ya, dengan versi free-nya ya. Di sini alhamdulillah ini saya dapat pro nih, makasih nih sama teman-teman IT udah ngasih. Jadi enaknya, jadi kemarin tuh saya cerita juga ya. Jadi ada yang namanya Google Workspace ya. Google Workspace itu langganan berbayar di Google untuk aplikasi-aplikasi yang ada di Google, baik itu Google Sheet, Google Docs, Google Calendar, termasuk Gemini. Nah, itu kalau kita langganan Google Workspace itu kita dapat akses ke Gemini Advance, dapat akses ke Notebook LM Pro, dan itu murah, cuma 2 juta setahun satu orang ya. Harusnya kalau mau serius nanti bisa diarahkan nambah lisensi di IT ya. Ya Pak Zaki ya. Kalau dijadiin ya siap-siap Mas Niko berarti. Tapi sayang itu nggak ada video, nggak ada. Kalau misalnya buat konten-konten itu yang ada Mas Niko di 2 juta itu dia nggak include yang video. Ada Google Fit namanya. Google Fit. Wah, ini Mas. Bukan VO berarti ya? VO 3 ya. VO 3 masih di luar negeri. Enggak, udah dipakai di Google Fit. Wah, keren. Ini saya jadi nampilin Google Fit. Punya Google juga? Nah ini. Waduh, Google ya. Break Indonesia Raya juga. Break Indonesia Raya. Oh, Google Fit ada ya? Ini untuk ini.
Jadi kalau kita sudah langganan Google Workspace, kita juga dapat akses ke Google Sheet. Bang, ini untuk yang free nggak dapat ya? Ini juga baru nih Mas, baru muncul juga. Makanya tadi mungkin pada kaget, karena ini memang baru Google Sheet ini. Ya itu tadi saya bilang teknologi ini berkembang dengan cepat ya. Tapi dia jadi kompetitor buat Google sendiri. Ini maksudnya sama Veo kan, Veo produk Google, ini produk Google. Nah, Veo itu di-embed ke sini. Jadi ini tuh tempat kita ngedit video, yang kita bisa generate video di sini. Ini tampilannya kayak Canva, Mas. Iya. Ya berarti ini tujuannya ini apa namanya nyengin Canva sebetulnya. Canva sekarang kan juga bisa bisa apa namanya prompt code kan? Iya, betul. Yang bayar. Oh, yang bayar. Itu urusan mereka lah. Ya. Tapi intinya ini ada juga untuk akses. Jadi kalau kita langganan Google Workspace yang berbayar itu ada akses ke sini. Kita bisa generate di sini, kita masukkan prompt-nya apa itu nanti generate. Cuman itu tadi apa keterbatasannya masih 8 second ya. Iya, betul. Second videonya. Itu generated video. Baru banget ini. Ini mau kita selipkan nggak nih? Cuman saya mau pesan juga nih sama Bapak Ibu nih, mungkin ini preferensi masing-masing ya, preferensi masing-masing. Kalau kita kita menggunakan ini generate image atau generate video ya, dicoba mungkin jangan mengenerate yang ini bagi yang Muslim ya. Ini saya ngomong di sini bagi yang Muslim, untuk yang makhluk-makhluk yang bernyawa itu kita mungkin kalau Bapak Ibu pelajari nanti di agama kita di Islam itu ada hukum terkait menggambar makhluk bernyawa ya, termasuk ini mengenerate video atau image makhluk bernyawa itu sudah ada fatwanya, mungkin bisa dicek nanti. Jadi mungkin lebih bijak lah dalam menggunakannya. Nanti saya nggak akan jelaskan detail sih, tapi silakan dipelajari sendiri gitu ya. Karena ini preferensi masing-masing, tidak ada paksaannya. Silakan nanti dipelajari. Jadi kalau untuk mengenerate mobil, mengenerate pemandangan itu masih bisa. Ya. Nah, kita balik lagi tadi ke notebook ya. Nah, ini di sini saya coba. Oh, kira-kira mau generate Mas Niko. Oh, video kan nggak ada topiknya di sini. Nggak ada topiknya di sini, aduh. Nanti ke Mas Akbar atau. Oke. Nah, ini. Kita balik ke notebook. Di sini saya coba bikin ya, ada CV inilah, CV dummy ya. Ini juga bikinnya pakai AI juga. Ada 2. Ini source-nya dari Google Docs. Kemudian ada lowongannya, lowongan requirement-nya apa gitu ya di sini ya. Kita upload di sini bisa kita tambahkan. Apa saja yang kita bisa tambahkan di sini, ada dari Google Drive kita, Google Slide, atau PDF juga bisa diupload langsung ke sini, atau website. Tadi saya bilang tadi website atau YouTube itu bisa kita tambahkan di sini, atau kita kopikan teks biasa gitu. Itu source limitnya 300 itu free juga 300 ya Mas ya? Yang free 50 ya. Kalau saya nggak salah ingat, kita cek lagi. Tapi kalau yang berbayar ini 300 dokumen. Berarti ini kan termasuk fitur RAG kan sebetulnya? Iya, termasuk ke situ juga. Dia cuma membaca dari referensi yang kita infokan gitu ya. Nah, di sini saya sudah simpan satu pertanyaan di sini, perbandingan kandidat untuk manajer kontrol proyek antara Dian dengan John Doe itu. Dari sini dia orang ini, orang rek kan dummy tadi. Ini untuk lowongan kalau nggak salah project control manager. Nanti di review nih sama dia pengalaman kerjanya di sini. Jadi teman-teman di ACM nanti tinggal lihat nih, ini perbandingan gini. Jadi nggak perlu bikin tools lagi sendiri gitu untuk menyaring orang atau memilih kandidat untuk dipekerjakan gitu. Dan di sini juga ada fitur yang paling menarik itu adalah audio. Jadi dia bisa mengenerate audio itu bentuknya podcast. Jadi podcast ini ada 2 orang nanti mengenerate, 2 orang ini ada suaranya gitu. Podcast yang membahas sumber data kita ini. Nah, di audio overview itu juga kita bisa setting juga customize. Kita mau apa sih yang mau kita tonjolkan di podcastnya ini gitu. Kita bisa customize, mungkin mau fokus ke pengalamannya atau fokus ke perjalanan karirnya atau apa gitu ya. Itu bisa kita customize lagi, dan semakin banyak sumbernya,
durasi podcast juga akan semakin panjang. Nah, saya udah coba beberapa kali untuk 2, 3, 4 sumber itu bisa durasinya itu antara 6 sampai 15 menit. Sebenarnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk yang video ya, mungkin untuk level top manajemen ya. Mungkin mau ngeliat status proyek A gitu ya, daripada nanti baca di jalan ya. Kita taruh weekly report-nya atau summary report-nya di sini, kita minta generate audio, nanti audionya dikasih ke top manajemen nih. Jadi sambil jalan mungkin meeting ke PI atau gimana, sambil dengerin gitu kan di mobil, oh ini statusnya udah gini ya, statusnya udah kayak gini, progresnya segini, seperti ini. Nah itu menurut saya bermanfaat sekali. Terutama itu tadi untuk teman-teman yang mau mengembangkan diri, mau belajar sesuatu hal yang baru. Ibaratnya ini kayak notes-nya kita lah. Kita mau ngerangkum sesuatu, nah inilah di sini tempatnya. Itu fiturnya satu di generate audio, ada juga. Oh, sorry Mas. Ya. Mungkin bahasa sederhananya audio overview itu mengubah hasil dari generate itu menjadi audio gitu kan? Iya. Iya kan? Kayak podcast kita ngobrol ini sekarang. Iya, iya. Jadi bahas tentang A, nanti dibahas sama dia tuh berdua. Soalnya asumsi saya itu jadi ada conversation di situ. Maksudnya ada orang ngobrol. Iya. Tuh. Orang ngobrol. Oh, kirain kan biasanya ada yang text to ini kan, text to audio kan. Itu kan sekedar kita mengetik sesuatu jadi Oh enggak. Nah, Text to audio bukan, tapi ini benar-benar generate podcast. Boleh ada kalau ada contohnya. Contohnya kemarin, bentar ya. Tapi nggak tahu kedengeran nggak ya. Ya di-share aja. Di-share. Ini di online kedengeran nggak? Kayaknya enggak deh. Di-share audio dulu. Oh. Di-share application. Share with me. Share audio. Jadi ini ada, ini saya ngambil dari YouTube ya. YouTube ada video tentang HSE lah ya, tentang bagaimana kita menjaga mata kita ya dalam bekerja. Gitu. Nah ini hasil renderingnya. Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu materi video dari The Hartford. Isinya itu tentang tips ergonomis buat mata. Penting banget ya di zaman sekarang. Tujuannya sih simple, kita mau cari tahu tips praktisnya yang bisa langsung Anda coba buat ngurangin mata lelah karena layar. Oke, mari kita bedah ya. Yang pertama banget ditekankan di video itu soal mendengarkan sinyal tubuh. Kedengarannya simple ya, tapi sering kelewat. Kalau udah nggak nyaman, ya itu tandanya. Nah, tips spesifik pertama itu soal monitor. Pastikan jaraknya pas, tingginya pas, tampilan layarnya juga diatur. Katanya sih ini bantu jaga fokus. Iya, betul. Dan ini menarik nih, kenapa kok posisi monitor itu jadi penting banget? Ini bukan cuma soal biar enak dilihat aja gitu, tapi lebih ke pencegahan ketegangan. Podcast. Kayak radio. Podcast. Orang ngobrol. Ya, radio. Podcast tapi nggak ada videonya. Iya. Ya, radio bisa juga. Jadi orang ngobrol berdua bahas topik itu. Oh iya. Itu salah satu fitur yang menurut saya ya game changer juga ya maksudnya. Iya. Saya juga kaget waktu pertama dengerin. Dan bahasanya itu nggak kaku gitu benar kayak fluent. Itu ini apa namanya? Free juga bisa, Mas. Free bisa, cuman ada keterbatasan saya lupa juga nih. Kalau untuk free itu dalam waktu 1 bulan itu bisa generate berapa audio ya. Sedangkan untuk yang berbayar itu dia bisa 5 kali dari yang free. Cuma saya berapanya saya lupa nih. 5 kali sebulan. 5 kali lebih banyak dari yang free. Misalkan kalau yang free mungkin 50, mungkin dia bisa 90 atau saya lupa ini. Nah itu jadi ya notebook LM ini juga banyak orang yang review-review di luar negeri ya itu mereka juga komen di situ cukup terbantu, apalagi kalau itu tadi untuk pembelajaran diri kita sendiri atau tadi mau dipakai untuk perusahaan untuk untuk menyaring kandidat-kandidat gitu ya. Atau untuk top manajemen untuk biar bisa mendengar hasil summary dari ringkasan status project gitu ya. Ini ada ide monetisasi sebetulnya, Mas. Jadi kalau saya tuh beberapa kali tuh denger ini audiobook. Audiobook. Jadi buku
buku itu dijadiin formatnya audio. Itu di YouTube itu banyak ininya, viewersnya itu banyak juga. Mungkin kalau ada ini bisa generate bahasa Indonesia ya. Ya balik ke masing-masing. Mau gimana gitu ya. Nah, balik lagi untuk yang versi free, lagi-lagi data yang kita upload ke situ akan digunakan untuk training. Sedangkan untuk yang pro itu sudah tidak digunakan untuk training. Konsepnya sama dengan Google. Kenapa dia kasih free? Karena dia mau data kita. Itu intinya. Ya, istilahnya apa? Ya ada timbal balik lah. Ada timbal balik lah. Ternyata nggak semuanya free. Dibayar dengan model lain, bentuk lain. Ya itu terkait notebook LM ya. Nah ini kemudian bagaimana kita menyikapi implementasi dari generative AI di tempat kerja kita ya. Ada hal yang perlu kita lakukan, ada yang tidak kita lakukan ya. Kita ke hal yang kita perlu lakukan dulu ya. Jadi kita tuh mulai dari ada masalah apa sih kantor gitu ya. Jadi kita bermula dari ada masalah apa, kita carikan solusinya. Jika itu bisa menggunakan generative AI ya kita gunakan. Gitu. Kemudian mulai dari pilot project ya, mungkin bikin project-project kecil gitu ya, kita uji coba sendiri dulu. Seperti tadi yang saya coba sendiri gitu kan, di website, saya coba-coba sendiri, oh bisa nih arahnya ke sini, nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Kemudian namanya generative AI ya, garbage in, garbage out gitu ya. Apa yang kalau dimasukin ke situ bagus, datanya ya hasilnya juga bagus gitu. Sebaliknya juga. Sebenarnya kalau datanya jelek ya hasilnya juga jelek. Kemudian fokus ke Gen AI ini bukan untuk gantiin kita manusia bukan, tapi anggap dia itu untuk meningkatkan value kita. Seperti tadi notebook LM kita gunakan itu untuk meningkatkan kapabilitas kita. Mungkin kita tambah skill kita. Tadi mungkin ada yang berminat belajar Google Apps Script, mungkin bisa juga belajar di notebook LM, masukin sumber-sumbernya di situ, nanti dirangkum. Kemudian ya adakan training secara berkala gitu ya, untuk karena mungkin ada beberapa orang yang perlu di-trigger dulu melalui training, ada mungkin yang bisa jalan sendiri gitu ya. Kemudian perhatikan kode etik juga ya, jadi data-data pribadi tadi yang saya bilang jangan asal kita masukkan ke generative AI, karena yang free itu masih dipergunakan untuk trainingnya, LLM-nya si AI itu sendiri. Dan tetap monitor gitu ya. Ya tadi saya bilang perkembangan teknologi jalan terus nih. Hari ini ada update lagi, besok mungkin ada update terbaru lagi gitu ya. Kemarin tuh dari Gemini model 1.5 ke 2.5 sekarang tuh cepat banget itu. Cuma beberapa bulan langsung tadinya 1.5 ke 2.0, terus langsung 2.0 langsung 2.5 gitu. Cepat banget itu perkembangannya. Dan hasil review saya lihat beberapa review di luar negeri juga, mereka mengakui Google ini cepat perkembangannya gitu dibandingkan OpenAI gitu. Dan yang lainnya gitu misalnya. Ini nambahin sedikit masa fokus on augmented human capabilities ya Mas ya. Yep. Jadi baru-baru ini itu ada studi Mas, perbandingan aktivitas otak mahasiswa yang dia fully pakai generative AI, mungkin di sini contohnya ChatGPT atau Gemini gitu. Sama orang yang maksudnya sedikit atau nggak pakai. Itu di scan ininya otaknya, itu aktivitasnya beda. Jadi kalau yang kecenderungannya dia pakai ChatGPT itu apa namanya aktivitas otaknya itu rendah banget. Jadi kalau dia ketergantungan banget sama ChatGPT, dia kayak yang ya malas mikir lah tanda kutip ya. Jadi aktivitasnya itu nggak ini. Jadi dari heat map-nya otaknya itu nggak terstimulasi gitu. Beda yang dia menggunakan itu cuma buat ya saya membantu ya sifatnya membantu atau malah nggak pakai sama sekali, aktivitas otaknya itu ini istilahnya masih inilah masih panas gitulah, kepalanya itu masih panas. Mungkin bisa jadi ke depannya ini ya untuk faktor usia ya. Bisa jadi kalau aktivitas otak itu nggak dilatih, mungkin di kemudian hari itu ada efek-efek yang berpengaruh nantinya, apa demensia atau istilahnya ya ini ya apa namanya pikun apa pikun bahasa keren ya Mas. Ya intinya itulah mungkin itu juga harus diperhatikan.
Jadi selainnya itu juga perlu diperhatikan sih, nyambung ke yang tadi. Sama yang jangan dilakukan ya kita jangan melangkah tanpa strategi gitu ya. Jadi jangan kita takutnya nanti apa yang sudah kita buat tidak ada efek, tidak ada impact nanti. Takutnya kalau tidak ada strateginya gitu ya. Kita udah bayar nih ya, mahal-mahal, taunya impact-nya nggak sebanding sama yang kita keluarkan gitu ya. Jadi mungkin nanti arahnya menggunakan AI mungkin apa ya, mungkin Ya, perlu cost semacam benefit analisis. cost benefit analisisnya sama benchmark mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan gitu ya. Kalau yang untuk sekarang mungkin masih pakai free ya. Untuk innovation mungkin pakai data dummy dulu aja mungkin bisa. Kemudian jangan masih over otomatis semuanya tuh pengen diotomatisasi semuanya. Nah, yang kompleks pengen otomatis semua, jangan kayak gitu dulu. Jadi tadi itu berawal dari yang sederhana dulu, nanti berkembang seperti yang saya bilang waktu saya jelasin tentang bot Telegram itu dari yang awalnya cuma beberapa menu, sekarang udah banyak menunya, udah masuk banyak ego, itu bertahap. Nah itu hitungannya tahun ya, bukan hari atau minggu atau bulan, itu tahun itu berkembangnya. Gitu. Kemudian itu tadi data kita, keamanan data kita diperhatikan. Kemudian jangan terima jadi tadi seperti yang Mas Fandi bilang, yang tadi penelitian itu ya, yang satu terima jadi AI-nya gitu ya, pakai semua, jangan gitu. Kita perlu verifikasi juga yang dia bikin ini benar nggak nih? Udah sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu, harus kita verifikasi lagi. Kemudian itu tadi perlu sentuhan manusia juga. Mungkin yang contoh orang yang kedua kan dia pakai AI ya, dia bantu dia kembangin lagi dari AI itu, jadi ada sentuhan manusianya juga di situ, tidak murni kita ambil hasil dari generatif AI tersebut. Kemudian jangan harap juga penggunaan generatif AI itu kayak plug and play gitu ya, kalau apalagi untuk yang hal-hal yang rumit ya, butuh usaha di situ, kita perlu setting di awal gitu, apalagi kalau big data ya itu. Kalau di Google tuh ada yang namanya Vertex AI, itu ada platformnya sendiri untuk kalau misalnya perusahaan mau serius di situ, kita harus ke sana. Kita nggak bisa tadi menggunakan energi yang tadi saya tampilkan itu untuk yang sederhana. Tapi kalau untuk yang sudah big data, kita harus menggunakan platform tertentu. Dan tetap berkomunikasi, kita walaupun sudah ada AI, terus jangan sampai komunikasi antar manusia itu putus ya gitu ya. Semuanya dari otomatisasi ini semua sibuk sama depan laptopnya sama kerjaan sendiri, sehingga dia udah, ini kan udah otomatis ini, nggak usah lagi, ini hasil meeting kan udah otomatis, tetap harus ini juga dibahas. Yeah. Harus gitu ada komunikasi. Itu ya, mungkin itu ya. Ini nah ini tinggal teman-teman nih nanti yang mau ikut Seki Innovation ya, silakan nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Bisa explore lebih lanjut. Ini bukan hasil jadi ya, jadi mungkin masih ada beberapa perkembangan yang perlu dijalani lagi oleh teman-teman sendiri. Mungkin ada tambahan dari Mas Fandi, Mas Amber selanjutnya. Mungkin saya tutup dulu ya dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fandi, nomor saya. Oke. Saya kaitan dengan sosial media pro. Ya, sebetulnya ini materi yang pernah disampaikan ya dari mungkin saya dulu menyampaikan teknik prompt dengan ini ya, generate presentasi secara otomatis itu. Cuma karena ini menyangkut dengan salah satu kategori reconnovation, social media prompt, mungkin akan dijelaskan sedikit terkait dengan teknik prompting. Karena waktu itu peserta meetingnya itu dari Rekin saja, jadi mungkin karena sekarang ada dari anak perusahaan mungkin akan dijelaskan. Jadi teknik prompting atau prompting engineering itu secara definisi seni atau ilmu merancang prompt yang efektif untuk menghasilkan output yang diinginkan dari model AI. Jadi tujuannya itu agar kita dapat mengontrol hasil dan personalisasi solusi. Jadi apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi
kita tanya ke AI itu apa namanya sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ada tekniknya. Nah, dari dasar-dasarnya sendiri itu kurang lebih secara general itu ada 3, ada zero shot prompting, few shot prompting, atau chain of thought prompting. Mungkin bisa dibaca di sini ya. Jadi kalau zero shot itu memberikan prompt pada AI tanpa memberikan contoh apapun ya, sekedar kita tanya aja ke AI itu namanya zero zero shoot. Kemudian view shoot prompting memberikan contoh kepada AI untuk membantunya memahami tugas. Nah, itu tadi seperti yang Mas Kiko jelaskan. Jadi ada data di awal dulu gitu ya, Mas ya. Tapi data itu tadi output ya? Enggak, input. Input ya? Input. Oke. Jadi view shoot prompting itu kita ngasih clue gitu ya, berupa data sedikit. Nah, kemudian kita tanya, seumpamanya, saya adalah seorang engineer. Kemudian saya tanya, bagaimana cara ini? Jadi nanti output-nya dia itu apa namanya menggambarkan dia itu seorang engineer di AI-nya sendiri. Ya, mungkin ada data-data yang lebih spesifik juga itu bisa dimasukkan di situ. Itu namanya view shoot prompting. Kemudian ada chain of thought prompting. Nah, di chain of thought prompting ini itu kita menjelaskan step-step dari cara berpikir untuk diaplikasikan di AI-nya. Contohnya, semuanya kita ingin mencari cara kalkulasi, kalkulasi apa contohnya? Kalkulasi pipa semuanya atau kalkulasi tekanan gitu ya. Nah, kita memberikan ininya dulu, step-stepnya dulu. Step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini, step keempat ini. Nah, kemudian kita tanya berapa total apa namanya istilahnya perhitungan bila tekannya sekian, ininya sekian, nah itu. Jadi kita ngasih urutannya dulu di awal, kemudian kita tanya ke AI-nya. Jadi itu nanti akan menghasilkan output yang kita harapkan. Nah, ini teknik prompting. Jadi sebetulnya itu bisa juga diakali dengan yaitu RAG tadi. Cuma ini murni pakai prompt gitu ya. Nah, itu ada kurang lebihnya 3. Nah, kemudian lanjut ke framework-nya. Jadi ini adalah semacam pola sih, semacam pola waktu kita menanyakan ke AI-nya. Jadi yang pertama itu kita kasih instruksi dulu. Tolong jelaskan, tolong tuliskan, atau tolong terjemahkan, atau tolong ringkaskan. Nah, kemudian konteks. Apa namanya? Konteksnya ini informasinya. Jadi bisa berupa data atau bisa berupa ini ya, istilahnya kayak tadi, saya seorang engineer, saya seorang ini. Nah, itu juga bisa berupa konteks ini. Kemudian input. Input ini apa yang kita tanyakan itu sebetulnya. Saya seorang apa namanya, tolong buat ringkasan, saya adalah seorang engineer, kemudian inputnya saya ingin mencari perhitungan apalah, gitu ya. Nah, kemudian nah ini format. Format ini adalah output kalau kita ingin seumpamanya berikan dalam bentuk poin, berikan dalam format PDF. Pak, soalnya kalau sekarang itu bisa ya kalau di ChatGPT, formatnya itu udah keluarannya bukan teks, tapi udah berupa ini, berupa file gitu ya. Kalau di Gemini kita bisa ekspor ke Google Docs misalnya. Ya, betul betul. Nah, itu salah satu bentuk dari format. Jadi istilahnya kalau kita menanyakan sesuatu di apa namanya ChatGPT atau Gemini ya, terkait dengan generative AI ini adalah apa namanya pola yang bisa digunakan secara ringkas ya. Untuk pola-pola yang lain itu sebetulnya banyak dan ada beberapa pola, cuma secara general seperti ini. Jadi di bawahnya itu juga ada. Saya juga menambahkan di bawahnya ada role. Kita sebagai apa, task, apa yang kita lakukan, apa yang tugas kita yang kita lakukan gitu ya. Action, ada goal, apa yang kita tuju, apa yang kita capai, result, example dan lain-lain. Nah, framework ini juga Bapak Ibu bisa ini tanyakan juga di Google gitu ya. Contohnya kita bikin prompt nih, tolong buatkan prompt yang jadi atau dari prompt ini tolong koreksi gitu, apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan, manfaatkan di generative AI gitu ya. Jadi agar prompt kita itu lebih lebih inilah, lebih tepat sasaran atau sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini contohnya.
contoh sederhana sama contoh yang lengkap. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa coba juga di ChatGPT atau Gemini itu ya. Berikan estimasi biaya proyek konstruksi. Itu nanti akan muncul hasilnya bisa dibandingkan dengan prompt yang lengkap. Contohnya, berikan estimasi biaya proyek pembangunan pabrik petrokimia dengan kapasitas produksi 500.000 ton per tahun, lokasi kawasan industri Gresik, Jawa Timur, sertakan biaya material, tenaga, peralatan, perizinan, dan biaya tidak terduga. Buat rincian per item pekerjaan, misalnya pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal, instrumen, dan lain-lain. Kemudian gunakan data harga satuan terbaru dari BPS dan Asosiasi Kantor Indonesia. Nah, ini bisa juga tadi yang inputnya itu ditaruh di belakang, tapi nanti mungkin bisa juga dirubah ini ya. Ini kebetulan inputnya juga ada juga di belakang seperti itu. Nah, mungkin hasilnya akan berbeda kalau Bapak Ibu ini ya, secara konteks atau promptingnya itu ada yang lengkap, ada yang sederhana, tentu hasil yang dikeluarkan oleh generatif AI itu juga menyesuaikan dengan promptingnya tadi. Kenapa prompting ini menjadi sesuatu yang sekarang ini juga lagi ngetren lah ilmunya terkait prompting ya. Gitu. Nah, tantangannya yang tadi sebetulnya menyambung dari yang disampaikan Mas Niko terkait dengan do dan don'ts gitu ya. Jadi memang kita juga harus memperhatikan terkait dengan etik AI gitu ya. Bagaimana data kita digunakan untuk pembelajaran generative AI itu juga perlu dipilah dan pilih gitu ya. Mana yang istilahnya sifatnya konfidensial, mana sifatnya publik gitu kan. Itu juga harus diperhatikan dalam penggunaannya. Kemudian ya itu tadi, karena data yang terbatas itu juga akan mempengaruhi kualitas dari output-nya. Kemudian ya terkait dengan model AI ini juga sebetulnya kalau berbayar tadi seperti yang Mas Niko bilang, itu kita bisa buat spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebetulnya. Tapi ya perlu ada pengembangan lebih lanjut gitu ya. Kalau yang kita pakai yang general kayak ChatGPT atau Gemini, ya itu sebetulnya nggak spesifik, makanya kita perkuat di prompting-nya gitu kan, biar lebih spesifik. Tapi kalau kita semuanya arahnya ke depannya mau mengembangkan secara serius, model AI ini akan bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebetulnya. Kemudian keahlian prompt engineering-nya itu tadi istilahnya agar kita bisa memberikan output yang sesuai apa yang kita harapkan. Nah, karena materinya juga terkait dengan prompting aja, mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin harapannya dari penjelasan ini nanti akan kita share juga materinya. Mungkin ini bisa menjadi pembekalan Bapak Ibu yang ingin mengikuti renovation kategori yang lain ya. Bukan hanya innovation project, tapi juga nanti zero to zero data dan juga sosial media pro. Oke, mungkin dari Mas Akbar infonya ada yang mau di-present katanya. Ini jadi di-present ini, ada. Atau contoh ini. Saya kasih satu video aja. Ya udah, oke. Ini saya declare dulu ini pembuatan prompt-nya ini sebelum mengetahui dari Mas Niko. Ya nggak apa-apa Mas. Preferensi masing-masing gitu. Ini saya udah buat satu aja tadi. Nah, di sini ada generate video ya. Kalau mungkin tadi di lombanya itu kan image ya. Kalau di sini saya bikinnya video dengan prompt-nya ini ada anak Indonesia berumur 7 tahun dan dia suka coret-coret dan akhirnya tuh nanti dia jadi perusahaan jadi beneran bekerja di perusahaan itu gitu. Gitu. Dulu gue suka coret-coret. Sekarang jadi kenyataan. Nah, mungkin dengan 8 detik dengan video sesingkat ini tuh prompt-nya tuh harus sejelas ini gitu. Iya, oke. Mungkin Mas Akbar kalau nggak salah kan pernah ngeliatin prosesnya ini ya. Jadi prompt itu Mas Akbar ngasih ini ya. Tolong dikoreksi prompt-nya gitu kan ya. Betul. Nah, jadi saya tuh pasti bikin dulu draft-nya. Karena yang mengerti prompt dengan jelas pasti AI-nya. Jadi kita tanya AI-nya dulu. Jadi untuk membuat prompt kita minta tolong AI buat bikin prompt. Ya, mengoreksi dirinya sendiri. Betul. Karena yang lebih tahu dia ya pasti dia sendiri.
Jadi kalau untuk mungkin kalau mengerucut kita di Mas Wandi jelasin tentang prompt-nya di general prompt, tapi kalau di image mungkin harus ada strukturnya itu mungkin objeknya apa, latar belakangnya apa, terus lokasinya di mana, terkait juga cahayanya mungkin seperti itu. Lebih detail ya Mas ya. Ya. Kalau untuk generate image atau generate apa namanya? Ini yang Mas Akbar lakukan di mana? Generate-nya di mana? Itu di Gemini juga. Gemini. Tapi VO3 kan belum masuk ke Indonesia, jadi saya pakai VPN. VPN. Berarti di Amerika. AI Studio-nya atau di gemini.google.com? Di VO3 kayak ada ya? Gemini AI Studio atau google.com. Oh, gemini.google.com. Langsung. Tapi pakai VPN. Iya, dan yang pro. Bayar loh Mas ya. Nah, pasti sama IT. Nah itu makanya saya bilang tadi yang di yang di IT belum ada yang VO-nya. Itu tadi alternatifnya pakai yang Google. Iya, Google Fit itu saya belum coba. Nanti saya mau coba. Kalau udah bisa, maksudnya harus dipakai Tapi itu yang aja. pakai VPN itu masih 8 detik juga ya? 8 detik juga. Tetap masih dibatasi. Makanya kalau yang saya tahu tentang di Indonesia itu masih Google VO-nya itu 2,5. Itu cuma video, belum ada audio. Kalau yang di Fit ini udah VO3. Nah, makanya kalau udah VO3 berarti harusnya kita pindah ke sana. Mungkin kalau mau bikin yang panjang mungkin di generate lagi. Betul. Iya. Bisa jadi, saya pernah lihat juga ada bikin film jadinya malah. Yang kemarin kan Open Reconnovation kan pakai itu Mas. Iya. Jadi dibikin berapa generate video, habis itu digabung-gabung. Gabungan dari 5 video. Oke, ada lagi. Sekarang sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat. Bertanya langsung juga boleh. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Toha nih tadi. Suara tadi generate dari sistem atau diketik? Kayak bikin dialog di film-film. Oh ya, Pak Toha. Itu tadi untuk yang notebook LM tadi ya. Jadi audionya itu sudah dari sananya Pak, dari si notebook LM-nya. Jadi kita nggak di sini sifatnya itu bukan text to speech ya, tapi benar-benar dia generate dari sumber data kita, di generate sendiri sama dia dalam bentuk podcast tadi, gitu. Dalam bentuk siaran podcast lah dalam bentuk audio. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan juga berupa video ya, cuman tetap saya tidak menyangka. Itu mungkin bisa menjawab Pak Toha. Lanjut nih Pak Toha lagi masih maaf logo Rekin dan apa ya ini? Rekin dan apa ini? Apa itu bisa dibikin dari sistem atau ditempel di bahan presentasi? Ini ke Gamma mungkin ya? Oh, Gamma Pak. Oke. Ya kalau yang Gamma itu ini Pak, apa namanya? Ditempel Pak itu logonya, bukan langsung dari presentasi. Jadi kalau saya sih biasanya udah ada ini Pak, aset image gitu ya. Jadi saya tinggal copy langsung paste aja di Gamma-nya. Enggak gitu. Bentar saya coba liatin Gamma-nya ya. File ininya biar kebayang. Ini mungkin kalau yang rekan-rekan bukan non-rekin ya. Unprekin. Jadi sebelumnya saya sudah pernah presentasi terkait dengan ini tools AI untuk pembuatan presentasi secara otomatis. Jadi ini pakainya Gamma AI. Mungkin saya spill sedikit ya. Jadi Gamma AI ini kita bikin prompt, habis itu dia bisa generate hitungan detik lah. Tapi nanti kita bisa customize itunya, presentasinya. Gambarnya seperti ini, bisa diakses. Mungkin Bapak Ibu yang mau coba gamma.app. Ini create new AI, ini ada from blank ini dari kosongan. Tapi ini ada kredit gitu ya Mas? Iya, kreditnya itu 400. Jadi ada 400 kredit AI. Kalau generate presentasi itu udah 40 kalau nggak salah habisnya.
40. Jadi bisa 10 kali. Jadi bisa 10 kali. Jadi kalau mau generate lebih lanjut pakai akun baru. Benar. Saya juga pernah nyoba kemarin tuh kalau kita mau edit tapi pakai generative AI-nya AI ada kok, ini ada costnya. lima kredit, 10 kredit. Tapi enaknya dia kalau semuanya gambar nih, kita nggak terbatas pakai AI aja. Semuanya kan biasanya kalau pakai AI berbayar ya. Kita bisa nyari gambar dari yang lain pakai Unsplash. Kalau ini free. Dari Unsplash, dari searching Google itu. Ini free nih. Tapi kalau yang pakai AI itu bayar. Nah, AI image, nah ini kalau dia generate ini ada cost-nya nih. Ada 10 kredit itu. Nah, Pak Toha mungkin kembali pertanyaan untuk logo ini ya Pak ya. Jadi saya tinggal langsung copy paste sebelum. Ini saya ada aset logo di mana? Di PowerPoint. Ini contohnya ini saya copy dulu. Ini saya delete ya. Untuk menambahkan logonya tinggal saya paste aja Pak. Nah, nanti langsung muncul dia. Dari copy dari mana? Dari Google Sheet bisa, atau dari PowerPoint bisa, di copy logo terus di paste di sini dia langsung muncul. Mungkin seperti itu menjawab pertanyaan tadi Pak Toha ya. Makasih Pak ya. Ya, gimana Pak Toha? Sun, atur sun, Bun. Kalau Oh, yang di itu yang tadi yang bergerak itu tulisan rekinnya yang oh, tadi ini video. tampilan yang bergerak video kan ada Oh, tulisan rekin itu ya. oh iya. Oh, sorry. Ada dua, ada presentasi, ada yang video. Kalau presentasi ditempel, kalau yang video Itu eh, otomatis, Pak. Itu juga dari kan rekinnya bukan dari rekin yang benar ya. Jadi itu oh otomatis, hanya rekin tulisan rekin aja berarti ya. Pak. ada Eh, promnya itu Pak ya. Iya. Mungkin Mas Akbar boleh di-show lebih jelas promnya Mas. Itu kan tadi terlalu Terima kecil. kasih Pak. Kasih Pak Toha. Ini bos, itu di video kayak gitu. Ini saya share di kolom chat kali ya untuk Oh menjadi iya, prompt. boleh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Raffi. Izin bertanya, ketika berlangganan Google Workspace, apakah sudah termasuk Google VO 3? Oke, Pak Raffi, untuk langganan Google Workspace ya, tadi juga sempat disinggung ya, untuk Google Workspace itu ada beberapa keuntungan yang kita dapat ya. Tadi kita dapat Gemini Advance ya, yang kalau kita tidak langganan kita cuma dapat Gemini standar ya, Gemini basic ya. Jadi kita dapat Gemini Advance, kemudian kita dapat notebook LM yang Pro juga atau yang Plus ya. Kemudian juga dapat akses ke yang namanya Google Feeds. Google Feeds itu kemarin ini sebenarnya baru juga ya, baru beberapa hari yang lalu ini update-nya ya. Iya, baru awal Juni kemarin. Jadi di Google Feeds itu kita sudah, Google Video ya, Google Feeds, ini kita sudah bisa generate video clips ya dengan suara menggunakan VO3. Nih, sini. Nih detailnya ini baru 9 Juni nih dokumen. Baru banget nih. Masih anget lah istilahnya. Tadinya dia masih gunain VO2, sekarang dia pakai mode VO3. Nah, ini contoh-contoh yang dia lakuin ya. Nah, versi apa sih yang dia bisa mendapatkan, maksudnya langganan tipe yang mana sih yang kita bisa dapetin fasilitas ini dari Business Starter, Standard, Plus, dan yang ada di sini semua. Dan termasuk yang non-profit ini maksudnya yang educational, yang education ya. Kan ada Google Workspace for Education gitu ya. Untuk sekolah-sekolah itu kalau nggak salah sih free ya, teman mungkin Kalau pakai email dari kampus atau sekolah itu dia dapat free 15 bulan. Oh ya itu. Nah, kalau untuk yang sekolah mungkin ada perjanjian tersendiri ya, mungkin nanti ada ininya, ada MOU-nya atau gimana ya. Dan baru kemarin juga saya dapat info juga nanti kayak penggunaan notebook LM Pro itu atau yang Gemini Advance itu juga untuk yang education, yang Google Education itu juga akan muncul, itu akan dapat, khususnya yang Google Classroom. Kan biasanya kalau Google kan pengen Classroom ya, untuk yang sekolahnya online itu pakai itu biasanya, atau yang sekolahnya tatap muka pun ada yang pakai Classroom juga. Itu sudah nanti akan masuk AI, generative AI ke situ. Selain itu juga di aplikasi kayak
seperti Google Sheet, Google Docs itu kita bisa menggunakan fitur Gemini-nya di sana secara langsung gitu. Ada fitur, ini mungkin saya kasih contoh ya. Misalnya di Google Sheet ya. Nah ini kan saya sudah pakai yang bisnis standar ya, Google Workspace-nya. Nah ini kita bisa nanya di Gemini langsung di sini. Jadi misalnya kalau kita punya data di sini, kita pengen minta analisisnya, kita bisa langsung ketik di sini. Atau kita pengen membuat formula gitu, cari formula untuk mencari rata-rata atau apa yang lebih kompleks, itu dia juga bisa nanti ngasih suggestion, dan itu bisa langsung kita insert ke Google Sheet-nya. Sebenarnya mirip dengan apa yang waktu yang sharing yang kedua, yang workshop yang kalau Gemini API ya. Cuma kan itu kan bedanya kita pakai Google Apps Script ya. Nah ini dia taruh di sini sekarang. Itu bedanya. Jadi ya, dengan harga 2 juta setahun, menurut saya sih kalau bisa dimanfaatkan maksimal sih worth it ya. Kalau bisa sih minimal kalau untuk permulaan mungkin masing-masing kompartemen punya satu dulu mungkin gitu. Atau ada beberapa sampel dulu lah. Ya itu sudah beli, kemarin ada 6 license yang dibeli. Mungkin bisa untuk sekedar kita uji coba dulu apakah sejauh mana manfaatnya, nanti kalau berdampak yang impact-nya yang terasa mungkin bisa ditambahkan gitu. Itu mungkin dari Pak Raffi ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut dari Pak Arif, apakah historical chat dari ChatGPT atau Gemini bisa sebagai sumber data dan mempengaruhi jawaban dari AI? Sumber chat dari Gemini ya. Di Gemini itu kan sebenarnya ada ini ya. Di sini kan ada chatnya ya. Kita bisa bikin new chat lagi. Nah, misalkan masing-masing chat ini kita bahas item tertentu ya. Nah, selama kita ada di chat itu, historical kita tetap dibaca sama dia. Jadi kita udah nerangin tadi udah nanya REG, misalkan penerapan REG di APC gitu ya. Nanti di bawah kita nanya yang lain lagi, dia akan merujuk kepada pertanyaan kita yang pertama tadi. Dia akan fokus ke APC saja dibahas gitu. Jadi historical itu masih digunakan di sini gitu. Tapi kalau udah masuk ke new chat, baru lagi topiknya. Berarti dia akan mempengaruhi jawabannya ketika masih ada di chat yang sama. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh nanya saya? Silakan Pak Ukir. Pak Ukir nih. Silakan Pak. Nggak tertarik aja. Tadi kan dibahas ada apa namanya fine tune, kemudian RAG, kemudian ada Node2LM gitu ya. Tapi memang itu penggunaannya hanya terbatas untuk case analitik data yang sederhana gitu ya. Untuk yang mana nih Pak? Yang 3 tadi yang saya sebut, yang saya tangkap cuma 3 daripada ada beberapa sebenarnya kayak fine tune, RAG, kemudian Node2LM tadi ya, benar ya? Iya. Cuma kan gini ya, mungkin ke depan kan kita juga mau mengembangkan dari yang pionir yang modul 1 ke pionir yang modul 2 gitu ya. Ada yang kita sebut dengan DSS gitu. Nah, dari yang tadi disampaikan, sepertinya 3 itu nggak masuk untuk yang decision support system karena memang agak rumit itu ya algoritmanya ya kalau yang DSS itu ya. Artinya perlu di luar itu yang lebih mumpuni lah ininya platformnya. Seperti apa itu kira-kira Pak Pandi yang pas mungkin perlu kita sesuatu yang lebih Maaf Pak Ukir, ini kayaknya lebih tepat Mas Niko deh yang Oh. Iya. Ya Mas Niko dulu. Iya. Kalau yang RAG tadi Pak, RAG fine tuning itu memang kan metodenya Pak, metode grounding data dari LLM itu. Itu yang saya tampilkan itu RAG yang sederhananya. Yang nggak ada gitu. Tentunya kita kalau kompleks mungkin butuh platform lagi ya. Kalau di Google itu ada yang namanya Vertex AI. Nah, disitulah dia kalau kita mau lakukan RAG di situ, mereka udah siap tuh membantu gitu. Vertex AI. Kalau fine tuning saat ini saya belum mempelajari lebih lanjut ya. Cuman memang disarankan untuk kalau kita menggunakan generative AI itu untuk grounding datanya kita kombinasi. Jadi jangan hanya pakai
RAG saja, jangan hanya pakai event tuning aja. Seperti tadi yang saya bilang, masing-masing ada kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya. Kalau RAG tadi dia datanya up to date, di mana fine tuning dia datanya tidak up to date ya. Sedangkan kalau fine tuning itu dia lebih apa ya, lebih istilahnya expert lah tentang apa yang mau dibahas, itu dia lebih paham dibanding dengan RAG yang dia cuma ibaratnya koki tadi, yang satu kokinya pengalaman bikin rendang, yang satu kokinya bikin rendangnya cuma lihat dari buku resep gitu ya. Nah itu perbedaannya artinya seperti itu gitu. Jadi kalau bisa dikombinasikan. Sehingga kalau eh, menggunakan database yang sudah kita punya di platform yang kita develop sendiri itu bisa juga, mau di master, mau di distro, mau di desktop, itu bisa sebenarnya. Ya sebenarnya tanpa generative AI pun sebenarnya bisa Pak pakai machine learning. Ini ada yang jagonya juga nih Mas Fandi di machine learning. Machine learning juga bisa sebagai machine learning. Makanya tadi saya bilang di awal kan tidak semuanya harus pakai generative AI gitu ya. Kalau kita cukup berhenti di machine learning dan dapat apa yang kita mau ya udah cukup gitu. Tapi kalau rasa butuh pengembangan lagi yang lebih spesifik, butuh Gen AI ya, jadi perlu kajian lagi kan lebih lanjut. Udah gitu. Seperti bikin kan bedanya kalau Gen AI itu kan generate Pak, kita menghasilkan sesuatu yang baru nih. Nah, apakah tujuan DSS itu mau menghasilkan sesuatu yang baru atau analisa gitu, atau cukup dari data yang ada diprediksi berdasarkan tren yang ada gitu. Nah itu nanti balik lagi. Kalau machine learning kan dia berdasarkan data yang ada, dia nggak bisa mengenerate yang baru nih. Bisa tapi prediksi berdasarkan tren yang ada dari data sebelumnya. Gitu. Ya mungkin kalau yang tujuan yang di SS itu kan lebih dari database yang kita punya, dia membuat satu algoritma untuk bisa mengenerate suatu statement yang bisa membantu untuk mengusulkan sesuatu. Misalnya dari performance vendor atau subcon yang bermasalah ini, kita tuh mau ngapain gitu kan. Kalau kita pilih opsi A, biayanya segini, waktunya segini. Kalau opsi B, nah kira-kira gitu. Jadi mungkin perlu kita cari yang paling pas itu yang mana ya. Karena datanya sudah ada di platform kita tinggal mengolah supaya bisa membuat beberapa opsi yang bisa membantu untuk memberikan keputusan, kira-kira gitu. Ya, mungkin menambahkan yang dijelaskan Mas Niko ya Pak Ukir ya. Kalau memang arahnya ke sana, memang ya platform yang diperlukan tentu generatif AI ya Pak ya. Nggak perlu pastikan dulu untuk development model AI-nya itu di kita sendiri itu sejauh mana ininya ya. Mungkin kalau praktek AI saya sempat lihat sedikit strukturnya, tapi belum tahu sih Mas. Itu apakah kita sekedar mengupload data kita, kemudian dari situ dia yang membaca, engine-nya itu sudah ada di dalamnya, atau kita juga perlu coding? Itu saya sih belum tahu. Ya, saya juga belum nyobain ya, karena dia berbayar ya. Jadi nggak bisa dicoba nih. Dan itu memang lebih ke arah developer yang mau. Dan itu perlu juga Pak, kesiapan dari kitanya juga untuk resource dari kita untuk mempelajari itu gitu ya. Karena kan ini teknologi baru ya, otomatis harus ada yang belajar gitu ya. Maka nanti dari IT atau dari mana, atau kita sewa konsultan sendiri yang sudah paham itu, atau langsung konsultasi dengan Google-nya sendiri dengan tim Vertex-nya gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu dipertimbangkan juga gitu. Jadi satu lagi. Ya, gimana Mas? Ya, jadi Vertex itu bagian dari Google Cloud-nya si Google. Satu lagi, dengan adanya platform atau alat bantu yang sekarang ini, intinya cara bekerja kita kan berubah. Cuma memang aturan main yang direkin ini perlu dibuat ya, penggunaan online ini kan belum ada aturannya nih. Betul tata kelola ini. Tata kelolanya. Aduh saya. Orang pasti. Ya enggak juga, maksudnya bisa dibantu tim IT juga. Jadi penggunaan akun. Ya, akun proyek itu bagaimana dan sebagainya, itu memang perlu ditetapkan dulu nih, biar masing-masing punya ini sendiri-sendiri gitu kan. Karena masalah datanya nanti jatuhnya ke pribadi atau ke corporate kan gitu. Itu sih. Ya. Makasih. Sejauh ini menanggapi ini ya disampaikan Pak Ukir, ini Pak, sejauh ini
sampai saat ini itu yang masih diatur itu terkait dengan ini Pak, perlindungan data pribadi, PDP ya istilahnya ya. Itu sudah ada, kalau nggak salah sudah ada ini Pak, peraturan dari kementerian ya. Itu sudah turun ke holding dan mungkin kita itu perlu meratifikasi pedoman itu. Tapi itu masih ini Pak, sifatnya masih kayak apa ya? Kayak kita share kontak kita itu peraturannya seperti apa, terus kita share kontak kolega kita itu seperti apa peraturannya. Tapi memang itu belum meranah ke ini sih, ke AI sih, Pak. Mungkin step-nya nanti dari situ mungkin ke depannya memang perlu diatur sih, Pak. Iya. Iya. Makasih Pak Ukir. Ya, makasih Pak Fandi, Pak Niko. Makasih. Ada lagi? Makasih Pak Ukir. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Nah, ini ada ini Mas, ada satu apa namanya pesan terkait dengan kompetisi sih Pak. Menyampaikan terkait yang disampaikan Mas Niko untuk menggunakan data dummy ya Mas ya. Itu mungkin bisa digunakan sebagai pilot ya. Tapi untuk kompetisi Reconovation sendiri itu harapannya menggunakan data yang real. Cuma itu ini ya bukan kebijakan, tapi peraturan kita itu ada awareness terkait penggunaan data itu untuk generative AI ke sana. Cuma untuk inovasinya sendiri sebisa mungkin menggunakan data asli karena itu nanti akan ada poin penilaiannya sih. Istilahnya itu apakah inovasi itu sudah diterapkan dan dari corporate atau manajemen membatasi nggak Mas? Data apa yang boleh digunakan di generative AI, data apa yang enggak? Apakah sebatas data finance, selain finance bisa digunakan atau gimana? Sejauh ini belum ada aturannya. Cuma mungkin kita bisa menilai data apa sih yang kira-kira dia konfidensial itu mungkin yang tidak digunakan untuk apa namanya simulasi AI. Mungkin itu sih Mas. Karena memang belum diatur. Karena kalau kita statement ini data finance umpamanya, bisa jadi ada data-data lain yang sifatnya konfidensial itu nggak bisa diiniin. Nah, khawatirnya itu nanti dilakukan training. Mungkin nanti ke depannya ada pengaturan seperti Iya, yang tadi dibilang Pak iya Ukir. betul. Depannya itu perlu diatur. Mungkin itu yang pesan yang disampaikan. Kalau tidak ada lagi, bisa dicukupkan. Terima kasih banyak atas insight-nya, Mas Niko, Mas Wandi. Semoga sesi ini bisa membuka perspektif baru untuk rekan-rekan semua bahwa generative AI bukan sekedar alat, tapi partner dalam berinovasi. Dan jangan lupa untuk daftar Reconovation 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Niko. Waalaikumsalam.